Halo Sobat BUMDes di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Romulo Marpaung di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel, sebuah channel yang selalu membahas seputar BUMDes. Karena kalau bicara BUMDes, ya di Klinik BUMDes tempatnya. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih karena Anda telah mengunjungi channel ini, dan jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa berkontribusi dalam pengembangan BUMDes di Indonesia. Kali ini kita akan bicara mengenai dokumen pertanggungjawaban tahunan yang harus dibuat oleh pengurus BUMDes. Karena sebagai sebuah lembaga usaha yang sudah berbadan hukum, maka pengurus BUMDes, baik itu pelaksana operasional maupun pengawas dan penasehat, sesuai dengan Permendes nomor 3 tahun 2021, pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan atas pengelolaan kegiatan BUMDes, dan itu harus disampaikan di dalam musyawarah desa. Nah, itu yang mau kita bahas, apa-apa saja dokumen-dokumen tersebut, sehingga nanti teman-teman pengurus BUMDes, terutama pelaksana operasional dan pengawas, lebih mudah untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawabannya. Dalam video kali ini kita buat judulnya, itu dokumen pertanggungjawaban tahunan yang harus dibuat oleh pengurus BUMDes. Perlu diketahui, untuk memastikan legalitas daripada laporan pertanggungjawaban tersebut, maka lembar pertanggungjawaban laporan tahunan itu harus ditandatangani oleh pelaksana operasional, dalam hal ini direktur, pengawas, dan penasihat. Apa-apa saja dokumen-dokumen yang harus mereka siapkan? Secara umum, ini ada 8 dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah ikhtisar pencapaian BUMDes selama 1 tahun. Ikhtisar ini berisi tentang ringkasan penjelasan mengenai capaian-capaian yang telah dicapai oleh BUMDes selama 1 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2022, maka mereka harus mempersiapkan ikhtisar capaian BUMDes selama tahun 2021 yang berisi tentang keberhasilan BUMDes, jumlah dan pertumbuhan transaksi, jumlah hasil usaha, perkembangan aset, dan kontribusi pada pendapatan asli desa. Kemudian ada laporan manajemen yang terbagi dalam 2 laporan, yaitu laporan pelaksana operasional dan laporan pengawasan. Laporan pelaksana operasional ini berisi tentang laporan pelaksanaan operasional BUMDes yang berisi tentang keberhasilan berbagai strategi dan kebijakan yang telah dijalankan. Kemudian bisa dalam bentuk tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi selama tahun 2021, lalu strategi yang telah dijalankan, rencana-rencana yang akan dikerjakan, dan apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berkontribusi. Itu mengenai laporan pelaksana operasional. Sedangkan laporan pengawasan ini melaporkan tentang pelaksanaan tugas pengawas yang telah dilaksanakan selama 1 tahun terakhir. Laporan itu bisa dalam bentuk penilaian atas realisasi dari rencana program kerja yang telah dijalankan oleh pelaksana operasional. Kemudian laporan pengawasan ini juga memuat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja daripada BUMDes itu sendiri. Kemudian pandangan daripada pengawas atas pelaksanaan operasional. Dan yang terakhir adalah apa yang menjadi rekomendasi pengawas atas upaya-upaya yang telah dijalankan oleh pelaksana operasional dan
pengawas boleh melakukan atau memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan BUMDes di kemudian hari. Lalu yang ketiga, di dalam laporan pertanggungjawaban ini juga harus disampaikan profil BUMDes yang berisi mengenai visi misi daripada BUMDes, kemudian struktur organisasi dan daftar sumber daya manusia, lalu kepemilikan modal. Nah, dalam hal kepemilikan modal ini nanti akan dijelaskan di sana berapa penyertaan modal pada pertama sekali BUMDes tersebut didirikan, kemudian apakah ada penyertaan modal tambahan dari pemerintah desa atau ada penambahan atau penyertaan modal dari masyarakat. Nah, itu yang harus disampaikan di dalam kepemilikan modal. Yang keempat adalah laporan yang berisi mengenai kinerja BUMDes yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kondisi sumber daya manusia, baik itu jumlah maupun kualitas daripada sumber daya manusia yang ada di dalam BUMDes itu sendiri, kemudian perkembangan usaha BUMDes dan unit-unit usaha BUMDes itu sendiri, lalu progres kerjasama usaha dan kerjasama non-usaha, dan yang terakhir adalah kondisi keuangan. Nah, di dalam kondisi keuangan ini nanti diuraikan mengenai kondisi keuangan 1 tahun terakhir yang meliputi permodalan, hutang, piutang, hasil usaha, dan perkembangan aset yang dimiliki oleh BUMDes. Yang kelima adalah mengenai permasalahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMDes itu sendiri. Jadi di sini nanti diuraikan mengenai masalah, kondisi yang diharapkan, dan strategi yang direncanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, selain itu, di dalam laporan ini juga harus disampaikan mengenai potensi, peluang, dan prospek usaha BUMDes itu sendiri. Dan ini nanti berisi uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan, dan strategi pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh BUMDes. Yang ketujuh adalah strategi dan kebijakan tahun berikutnya. Nah, di dalam strategi ini atau bab 7 di sini menguraikan mengenai strategi dan kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelaahan oleh penasehat terhadap permasalahan yang mempengaruhi kegiatan usaha, potensi, peluang, dan prospek usaha. Dan yang terakhir, bab 8 adalah mengenai laporan keuangan. Nah, disinilah yang sering menjadi problem bagi para pengurus BUMDes, terutama pelaksana operasional dan pengawas, yang belum mampu menyusun laporan keuangan sebagaimana mestinya atau sebagaimana yang diharapkan oleh Permendes nomor 3 tahun 2021, khususnya lampiran 3. Nah, kenapa di dalam laporan keuangan ini pengurus BUMDes harus menyampaikan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Inilah yang sering menjadi masalah sehingga pelaksanaan musyawarah desa pertanggungjawaban BUMDes itu sering tidak dilaksanakan karena selalu terkendala di dalam laporan keuangan. Disinilah pentingnya pendampingan penyusunan laporan keuangan terhadap para pengurus BUMDes sehingga mereka mampu menyusun laporan pertanggungjawaban BUMDes akhir tahun itu sesuai dengan amanat daripada Peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2021. Sedikit gambaran bahwa neraca ini menggambarkan posisi keuangan BUMDes pada akhir tahun, dalam hal ini akhir tahun 2021. Di dalam neraca ini akan kelihatan
berapa harta yang dimiliki oleh BUMDes, berapa modal yang dimiliki, dan berapa hutang yang dimiliki oleh BUMDes tersebut. Sedangkan di dalam laporan laba rugi, di sini akan bisa kita lihat berapa penjualan atau pendapatan dari BUMDes itu sendiri, berapa biaya yang dikeluarkan, dan berapa laba bersih yang diperoleh BUMDes selama tahun 2021 atau 1 tahun periode. Berdasarkan laporan laba rugi inilah akan dihitung berapa seharusnya yang harus diberikan kepada pemerintah melalui pendapatan asli desa, tentu disesuaikan dengan peraturan desa yang menetapkan besaran dari sisa hasil usaha yang harus diberikan kepada pemerintah desa dalam bentuk pendapatan asli desa. Sedangkan laporan perubahan ekuitas di sini menggambarkan apakah ada peningkatan atau justru terjadi penurunan daripada modal yang dimiliki oleh pemerintah desa. Karena salah satu pemanfaatan daripada sisa hasil usaha atau laba tersebut adalah untuk pemupukan modal. Sementara laporan arus kas ini akan menggambarkan aliran arus kas masuk maupun kas keluar. Apakah lebih banyak kas yang masuk atau kas yang keluar. Sedangkan catatan atas laporan keuangan ini sebenarnya di sini menguraikan adalah tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada para pembaca ataupun para pemangku kepentingan dengan informasi yang lebih detail. Karena catatan atas laporan keuangan ini akan membantu menjelaskan perhitungan item-item tertentu di dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan BUMDes. Nah, demikian video kita kali ini. Semoga dengan video ini teman-teman semakin merasa bertanggung jawab bahwa memang salah satu kewajiban daripada pelaksana operasional adalah menyusun laporan keuangan BUMDes baik pada semesteran maupun pada akhir tahun. Sekali lagi, laporan keuangan tersebut mengacu kepada lampiran 3 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Dan kalau video ini Anda rasa bermanfaat, silakan share kepada sobat-sobat BUMDes yang lain. Saya Romulo Marpaung mengucapkan kepada teman-teman penonton untuk selalu mengikuti video-video kita yang selalu membahas masalah BUMDes. Karena kalau bicara BUMDes, ya di klinik BUMDes tempatnya. Salam BUMDes.